Hai, saya Rista Suestika akan berbagi seputar informasi investasi di masa pandemi yang menginspirasi dalam Infonom. Investasi di tengah pandemi. Pertanyaannya, boleh nggak sih? Boleh-boleh aja berinvestasi, tapi kita mesti cek dulu. Saat ada kondisi pandemi seperti ini, ada dua kategori. Ada orang yang pendapatannya tidak terimbas dengan ada pandemi, kemudian ada kelompok juga gitu yang terimbas dengan pandemi. Ada yang berkurang pendapatannya 75%, 25%, bahkan 100%. Nah, kita harus bahas dulu dengan kelompok yang tidak terdampak dari pandemi tadi. Artinya, ketika kelompok ini memiliki pendapatan dan sudah melakukan perencanaan keuangan dengan baik, maka mereka memiliki dana untuk tetap berinvestasi karena tetap harus mencapai tujuan keuangannya. Nah, sedangkan untuk kelompok yang terdampak kondisi keuangannya karena pandemi, untuk berinvestasi nanti dulu, stop dulu. Kita mesti cek lagi kondisi keuangannya, kita mesti lihat lagi. Nah, dari kondisi keuangan ini ada nggak sih sebenarnya ada dana-dana yang harus kita lebih utamakan lagi? Artinya sebelum berinvestasi saat ini yang paling penting adalah punya dana darurat dulu atau bagaimana dana untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Jadi berinvestasi boleh buat yang masih ada dananya, sedangkan yang kondisi keuangannya terbatas maka harus dipikirkan kembali. Nah, sebelum berinvestasi, kita ada baiknya adalah berinvestasi dulu. Investasi ke diri sendiri, yaitu investasi layar ke atas. Belajar dulu, jangan sampai kita salah menginvestasikan keuangan kita. Karena ketika salah memilih instrumen keuangan, artinya ada risiko uang kita hilang, tujuan tidak tercapai. Apa aja sih yang harus kita ketahui? Yang pertama, pendapatan kita ini sebenarnya ada nggak sih dana untuk kita berinvestasi? Jadi ada baiknya dicek dulu kondisi keuangannya, namanya financial check up, gitu ya. Dicek dulu kondisi keuangan kita ini sehat atau tidak. Jadi bukan hanya tubuh aja yang harus kita cek, keuangan juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita buat anggarannya dulu ya berdasarkan skala prioritas, wajib, butuh, dan ingin. Nah, ketika kita udah anggarkan ternyata ada budgetnya, maka next selanjutnya adalah yang mesti kita pahamin satu. Tujuan kita berinvestasi ini untuk apa? Harus clear dulu. Apakah untuk dana pendidikan, apakah untuk dana pensiun, apakah untuk jalan-jalan gitu, apakah untuk ibadah. Nah, kemudian yang kedua, kita harus tahu dulu berapa target atau goal angka yang akan kita capai. Contoh misalnya untuk dana pendidikan anak, untuk kuliah, butuhnya 100 juta. Artinya kita udah tahu tujuannya untuk dana pendidikan anak kuliah, dana yang dibutuhkan adalah 100 juta. Nah, kemudian yang ketiga, berapa lama ini waktu yang dibutuhkan untuk berinvestasi? Apakah 5 tahun, apakah 10 tahun, apakah 15 tahun? Jadi harus tahu dulu jangka waktunya. Nah, kemudian yang keempat yang mesti kita pahamin lagi adalah berapa dana yang tadi udah kita anggarkan di awal untuk berinvestasi. Karena investasi itu harus rutin, bukan ketika uang ada banyak baru berinvestasi. Tapi kita membangun money habit untuk berinvestasi dari setiap bulannya. Nah, kemudian kita review juga gitu ya, jadi jangan lupa dicek juga. Nah, kenapa sih kita harus tahu ini dulu? Karena berinvestasi itu bukan sembarangan. Berinvestasi bukan kata orang atau rekomendasi orang, tapi berinvestasi itu disesuaikan dengan tujuan keuangan kita dan dana kita. Investasi itu ada dua, ada yang real investasi, ada yang investasi paper. Nah, artinya kalau real
kita berinvestasi di instrumen yang kelihatan bentuknya. Contoh, ada tanah, ada emas, ada rumah. Nah, itu juga salah satu bentuk berinvestasi. Nah, kemudian kalau investasi di paper itu ada pasar uang dan pasar modal. Ada deposito, ada obligasi, ada reksadana gitu ya. Ada saham, ada P2P lending, banyak sekali bentuk investasi. Nah, bagaimana cari memilah ke dia investasi? Berinvestasilah bukan hanya dengan satu tempat. Kenapa? Ingat, kalau kita menempatkan uang kita hanya dalam satu keranjang, ketika keranjangnya jatuh, maka uangnya berantakan. Nah, jadi kalau berinvestasi itu tadi harus disesuaikan dengan tujuannya, jangka waktunya, kemudian berapa yang akan dicapai, baru nanti instrumen keuangan apa yang tepat untuk mencapai tujuan keuangan kita tadi. Karena investasi itu adalah sebuah kendaraan untuk kita mewujudkan tujuan keuangan kita. Nah, kalau saya sebenarnya gini, kalau ngomongin tentang saya ini tipenya apa sih kalau mau berinvestasi? Sebenarnya tipe ini akan muncul, pertanyaannya adalah begini. Kamu gitu ya, ketika berinvestasi mau rugi atau mau untung? Bagaimana kita memanage resiko yang hadir dari investasi yang akan kita pilih? Apakah kita tipenya yang cuek? Apakah ya udahlah terserah gitu ya? Aduh jangan dong, uangnya nanti habis, kan nyari duit nggak mudah. Nah artinya sebelum kita berinvestasi bukan berbicara kita ini tipe apa gitu ya. Tapi kamu mau nggak, bisa nggak memanage resiko yang akan hadir dari investasi-investasi yang akan kamu pilih. Karena semua instrumen keuangan atau investasi sudah pasti ada resikonya. Dan investasi bukan berbicara hanya sekedar cuan, bukan berbicara sekedar return, atau berbicara sekedar apa yang aku dapatkan. Tapi bagaimana kita bisa memanage resiko tersebut. Nah artinya ketika kita belum berinvestasi, coba ditanya dulu, ini uang yang akan kita investasikan adalah uang dingin atau uang yang kita jaga-jaga? Kalau uang yang kita jaga-jaga, kemudian mencarinya juga susah, maka mulailah dengan instrumen investasi atau keuangan gitu ya, yang benar-benar kamu bisa terima resikonya. Nah, kalau misalnya ini adalah uang dingin, yang uang kalau hilang juga atau berkurang kamu tidak masalah gitu ya, maka ambillah gitu ya untuk jangka panjang dengan yang beresiko agak sedikit lebih berani, seperti itu. Investasi itu bukan sebuah perlombaan, karena kalau ngomongin tentang investasi adalah sebuah perlombaan, artinya harus ada mencapai garis finish. Sedangkan investasi itu berbicara bagaimana kita memilih instrumen keuangan untuk bisa mencapai tujuan keuangan kita. Karena investasi adalah sebuah kendaraan yang kita gunakan agar tujuan keuangan kita cepat sampai tepat pada waktunya. Jadi kenapa harus berinvestasi? Karena nanti akan ada tuyul milenium atau yang disebut dengan inflasi. Tips untuk memulai berinvestasi seperti yang saya telah jelaskan di awal. Yang pertama adalah satu, ketahui dulu pendapatan kita itu berapa, kemudian pengeluaran kita seperti apa. Nah, kemudian kita buat sistem anggaran atau budgetingnya berdasarkan skala prioritas, wajib, butuh, dan ingin. Nah, dari anggaran tersebut kita anggarkan nih, berapa sih sebenarnya yang akan kita investasikan setiap bulannya. Contoh misalnya, kita punya pendapatan 10 juta, kemudian kita termasuk masih sendiri nih, masih single, belum menikah gitu ya, dan tidak punya tanggungan. Artinya setelah di list pengeluaran kita, ternyata ada budget misalnya 40% karena kita nggak punya tanggungan gitu ya. Artinya 40% yang kita investasikan. Tapi berbeda ketika kita memilih tanggungan, maka kita akan lihat lagi dari pos pengeluaran-pengeluaran yang sudah kita buat list atau buat anggaran tadi, berapa nih kira-kira yang bisa kita investasikan. Contoh lagi misalnya, punya pendapatan 10 juta gitu ya, ternyata nggak punya tanggungan. Ternyata setelah dihitung, setelah di list bisa menganggarkan 50% gitu. Jadi pos-pos keuangan untuk berinvestasi setiap orang ini berbeda-beda. Maka yuk coba list dulu pengeluarannya, kemudian buat anggarannya. Berapa kira-kira yang akan kita investasikan. Nah kemudian tipsnya seperti apa? Yang pertama, tentukan lagi tujuan keuangan kita ini mau apa sih? Gitu ya, apakah untuk mempersiapkan dana menikah, dana pendidikan anak, dana pensiun, dana membeli rumah gitu ya, atau dana buat liburan. Karena dengan pandemi ini gitu ya, kita kepengen liburan nanti tahun depan insya Allah gitu ya. Coba ditentukan dulu.
Kemudian, berapa nih anggaran atau budget yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan keuangan kita tadi? Oke. Yang ketiga, berapa jangka waktu yang kita butuhkan? Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau jangan-jangan 10 sampai 15 tahun? Kemudian yang keempat, berapa anggaran atau dana yang tadi kita udah list di awal? Berapa yang bisa kita sisihkan di awal? Bukan sisa ya, kalau sisa berarti kamu nggak bisa berinvestasi dong. Nah yang kelima, jangan lupa lakukan review. Nah kenapa sih harus ada tips ini? Karena ini yang nanti akan menentukan instrumen keuangan apa yang tepat untuk segera mewujudkan tujuan keuangan kita tadi. Nah yuk waktunya kita berinvestasi selagi memang dananya ada. Karena kalau dananya nggak ada, kamu nggak bisa berinvestasi pastinya. Nah kenapa juga kita harus berinvestasi? Karena tadi, time is money. Jadi ketika kamu masih muda, waktunya kamu berinvestasi sebelum inflasi merusak uang kamu.